Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srenda Sawitri dari kelas B jurusan Sejarah Angkatan 2019 akan mencoba menjelaskan dan memaparkan bagaimana bentuk keemasan dari dinasti Ming dan bagaimana masa keruntuhan dinasti Ming. Selain itu, saya juga mencoba menjelaskan bagaimana masa kejayaan dan masa keruntuhan di Kerajaan Majapahit. Jadi dinasti Ming itu awal mula berjaya pada saat pemerintahan Kaisar Yongle, di mana Kaisar Yongle mengirimkan banyak ekspedisi militer ke berbagai daerah untuk menguasai daerah tersebut, di mana hal ini terbukti saat Vietnam berhasil dikuasai oleh dinasti Ming, di mana pada masa itu Vietnam dikuasai oleh bangsa Mongol. Selain itu juga dinasti Ming mengirim beberapa panglimanya untuk melakukan ekspedisi militer seperti Laksamana Cheng Ho. Yang kita tahu Laksamana Cheng Ho itu sampai ke daerah Indonesia. Jadi tujuan utama Laksamana Cheng Ho itu sebenarnya untuk melakukan perluasan wilayah pada masa dinasti Ming di bawah perintah Kaisar Yongle. Karena melakukan ekspedisi wilayah, dinasti Ming ini memiliki banyak wilayah kekuasaan. Selain wilayah kekuasaan, dinasti Ming ini juga memiliki produksi porselin yang sangat terkenal di kalangan Eropa, di mana membuat dinasti Ming ini terkenal dan maju dan memiliki daya tarik oleh daya tarik bangsa asing. Jadi karena dia itu sebagai negara pengekspor porselen yang sangat diminati oleh bangsa luar, sehingga dengan banyaknya orang luar menginginkan porselen yang diproduksi oleh dinasti Ming membuat atau menambah perbendaharaan atau keuangan dinasti Ming. Karena itu dinasti Ming saat itu mengalami masa keemasan gitu. Selain itu, pada masa Yongle ini juga ibu kota dinasti Ming itu yang awalnya di Ninjang itu dipindahkan ke Beijing yang sekarang Beijing, dan pada masa ini pula pemeliharaan serta pembaharuan tembok Cina itu sangat diperhatikan, sehingga dengan ini kita dapat melihat bagaimana kemakmuran yang dialami oleh dinasti Ming pada masa kekaisaran Yongle. Apabila masa keemasan kerajaan Majapahit itu kita bisa melihatnya pada masa Hayam Wuruk, di mana Hayam Wuruk itu memiliki patih yang bernama Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Pada masa ini ia melakukan juga banyak ekspedisi militer untuk menguasai beberapa wilayah, dan kekuasaannya itu sangat luas, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau sekarang kan Brunei, Singapura itu juga dulu pada masa kerajaan Majapahit adalah merupakan daerah kekuasaannya gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa luasnya wilayah itu juga merupakan faktor keemasan atau penunjang masa kejayaan dari sebuah dinasti ataupun sebuah kerajaan. Selanjutnya awal mula runtuhnya dinasti Ming. Awal mula runtuhnya dinasti Ming ini bisa terlihat dari krisis keuangan yang disebabkan oleh gagal panen. Selain gagal panen juga terjadi kayak korupsi atau pemborosan yang dilakukan oleh keluarga kekaisaran. Selain itu juga banyaknya pemberontakan dari suku Mongol atau bangsa Mongol, dan juga banyaknya kampanye-kampanye yang ditujukan untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Dari situlah terjadi krisis keuangan yang membuat keuangan di dinasti Ming itu tidak stabil. Dan juga pada saat tanggul Sungai Kuning itu rusak, jadi sehingga menyebabkan kebanjiran, di mana banyak sekali rakyat dinasti Ming itu merasakan tenggelam atau mengalami tenggelam. Jadi banyak yang meninggal. Di situ juga merupakan faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Ming. Karena krisis keuangan yang disebabkan oleh gagal panen ataupun korupsi keluarga kerajaan ataupun juga pemberontakan, sehingga
kaisar ini kewalahan untuk mengatasinya, sehingga semakin banyak pemberontakan yang terjadi dan ketidakpuasan rakyat. Dari situ banyak pemberontak, seperti ada dua pemberontak yang sangat terkenal, yaitu Li Zeng dan Zhang, di mana mereka itu mendirikan dinasti bersama pengikut-pengikutnya, sehingga hilanglah atau runtuhlah dinasti Ming tersebut. Kalau kerajaan Majapahit itu runtuhnya pertama saat Gajah Mada meninggal ya. Terus Hayam Wuruk juga tidak mau mencari penggantinya karena merasa berhutang budi sama Gajah Mada. Terus juga setelah Hayam Wuruk itu mangkat, terjadi perebutan kekuasaan. Jadi ada perebutan kekuasaan secara internal yang menyebabkan perang Perengrek. Jadi saat itulah terpecah belah kan. Jadi kerajaan Majapahit itu terpecah belah, sehingga runtuhlah, hilanglah, atau masa keemasan Majapahit itu runtuh. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa runtuhnya sebuah kerajaan atau sebuah dinasti selain adanya bencana alam atau kekurangan keuangan atau krisis keuangan, biasanya lebih sering disebabkan oleh faktor internal dari kerajaan itu, yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga raja gitu. Itu merupakan salah satu faktor terpenting dari terpecah belahnya atau kemunduran serta runtuhnya sebuah dinasti. Jadi di sini kita dapat mengambil intisari secara umumnya bahwa yang pertama, masa keemasan sebuah daerah itu, sebuah kerajaan, sebuah dinasti itu bisa dibuktikan dari seberapa makmur pemerintahan dan rakyatnya, dan biasanya seringkali ditunjang oleh penghasilan ekonomi serta perluasan wilayah dari sebuah kerajaan. Dan faktor runtuhnya sebuah kerajaan atau dinasti biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu yang bersangkutan dengan kekuasaan kerajaan dan faktor ekonomi. Kalau kekuasaan kerajaan itu biasanya banyak terjadinya perebutan kekuasaan antara keluarga raja dan juga krisis ekonomi. Nah, dua hal itulah yang paling mendasari runtuhnya sebuah kerajaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.